Okay, hello everyone. Welcome back to the class. Halo, Mister. Hello, hello. It's great to see you again, by the way. How are you, everyone? I'm fine. And Fine. Oke. Nah, Ya, teman-teman, gimana anak praktisnya kemarin? penurut, anak penurut, Adakah yang belum kebagian praktis kemarin, teman-teman? Saya semalam gangguan signal Mas Bro Akmal. Oke, nggak apa-apa, teman. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih kurang praktisnya, di grup WhatsApp juga sudah dari admin Speak Partner sudah menyampaikan tentang English areanya. Nah, jadi mungkin Bro Akmal dan tim speaking partner nanti akan memancing dengan suatu topik-topik. Nah, nanti teman-teman nggak apa-apa bisa mengirimkan voice note di situ. Oke. Yang pertama topiknya mengenai your motivation and learning English. Motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris apa sih? Kenapa kita tanyakan ini di awal teman-teman? Karena ini menjadi syarat penting atau menjadi sangat penting. Oke. Supaya kita para tutor tahu nih teman-teman, kira-kira nantinya akan diajarkan apa nih yang tepat, oke, setelah kelas webinar ini. Nah, oke, kita tunggu dulu. Masih banyak yang baru bergabung. Kalau Karena di saya grup ini ada sekitar, statusnya kan sama dengan sekolah Paul, Mas Bro Akmal. iya. Saya ini Paul, pendidikan anak usia lanjut. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Inggris, bro. Oke, kita mulai belajar. Cuman memang harus bersabar, pelan-pelan. Prosesnya memang setiap orang berbeda. Nah, setiap orang berbeda. Oke. Tapi yang paling penting teman-teman harus berani dulu, harus pede dulu ngomong. Salah pun nggak masalah. Dicampur-campur bahasa Indonesia pun nggak masalah. Oke, nanti Bro Akmal akan bantu. Oke, semisal teman-teman bingung nih mau buat VN-nya, oke, teman-teman campur dengan bahasa Indonesia pun nggak masalah. Oke, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nggak masalah. Oke, yang penting mencoba dulu. Oke, mencoba dulu yang paling penting. Nah, dari voice note-nya yang Bro Akmal lihat motivasinya macam-macam, ada yang ingin eh, melanjutkan studi, ada yang ingin bekerja, oke. Nah, ada yang ingin memperdalam bahasa Inggrisnya, and so on, so on. Oke. Nah, karena ini Bro Akmal harus ucapkan sekali lagi, harus ingatkan sekali lagi, karena ini merupakan kelas webinar yang kapasitasnya cukup besar hingga 50 sampai 100 orang. Jadi mungkin nggak semuanya bisa Bro Akmal tunjuk untuk practice speaking selama 4 hari ini. Baru mungkin kalau kita mulai di breakout room nanti mulai akan lebih banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk practice speaking. Oke. Masih ingat teman-teman apa yang kita pelajarin kemarin? see the movie Adakah yang masih Masih. ingat? hobby. That's about the hobby. About Hobbies. hobbies. Oke. Introduction. Introduction. Oke, introduction merupakan topik sebelumnya. And then we talk about hobbies. Oke, jadi our hobbies can vary. Sometimes our hobby can be uh, indoor activities, aktivitas indoor, kadang juga outdoor activities. Nah, kalau yang suka outdoor activities mungkin suka hiking, kemudian climbing, and then traveling mungkin. Kalau untuk yang suka aktivitas indoor mungkin love to play games, watching movies, okay, going to cinema of course. Mungkin sometimes ada yang suka gaming, playing sport, and so on and so on. Okay. Nah, memang Bro Akmal harapkan teman-teman di sini jangan ragu-ragu untuk latihan praktis. Oke, jangan ragu-ragu. Jangan sungkan-sungkan.
Jangan malu-malu. Utamanya jangan malu-malu. Karena ini memang kelas ini atau platform ini dirancang untuk teman-teman bisa berekspresi atau setidaknya belajar bahasa Inggris dengan santai dan sebebas-bebasnya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin kita akan membahas hal yang agak teknikal hari ini. Oke. Kita akan membahas mengenai numbers. Oke. Numbers. Bentar, malah akan share screen dulu deh. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Udah bro. Oke. Udah. Okay, that's great. Today we will talk about numbers atau nomor. Oke. Nomor ini sangat penting teman-teman, oke, untuk kita pelajari kalau semisal teman-teman ingin mengungkapkan suatu urutan atau kuantitas, jumlah, tanggal, Umur. waktu, ini menjadi umur. Nah, itu menjadi sangat penting. Apa sih sebenarnya objektif kita belajar numbers ini? Of course. Nah, mungkin target kita sangat sederhana teman-teman. To be able to use numbers in simple calculus. Oke. Untuk menggunakan numbers atau angka dalam perhitungan yang sederhana. Oke. Untuk pembicaraan sehari-hari. Mungkin saya akan bertanya dulu deh. Apa number? What is your favorite numbers? Do you have any favorite numbers? Six. Yes, Kakak yang I punya have. nomor favorit? Six. 5. Six. Why? Five. My lucky Why do number you is love those 4. numbers? Hey. 4. 1. 99. 99. Okay. Why do you love 12. that I love number? number 1. Anjay. Teman-teman suka 12. nomor itu. 69. 69. Okay. Why do you love that numbers, by the way? Kira-kira teman-teman 29. kenapa nih? Okay. Terus 75. yin. Nah, It's like a symbol of yin and yang. oke. Nah, ada juga bisa jadi itu merupakan your favorite Because number uh, 1 a leader. number 1 is a leader. That's right. My favorite number is 4. Favorite number is 4. It can be a lucky number as well. Apa Bisa jadi arti mungkin ini angka ya? 12. What did you remember Or often? Something special. Apa? Detiku hari. Apa yang Detko hari. Tanggal. tanggal apa Okay. yang Jadi bisa berupa tanggal spesial. Special dates, special calendar. Nah, it can be meaningful. It can be something special. Or perhaps it can bring luck. Of course, for those who believe it. Bagi mereka-mereka yang percaya dengan angka. Or sometimes it can be a very unlucky numbers, depending on your reference. 12 Kalau kita ingin membicarakan numbers, teman-teman, sebenarnya numbers itu dibagi menjadi 2. Oke, dalam bahasa Inggris ya, yaitu cardinal numbers dan juga ordinal numbers. Oke. Cardinal numbers ini merupakan angka yang teman-teman bisa jumlahkan. Angka-angka yang menunjukkan kuantitas jumlah dari sesuatu. Oke. Semisal 1, 2, 3, 4, 5, 11, 20, 50,
100, 100, 1000, 1000, 100,000, 100,000, 1 million, 1 juta, 1 billion, 1 miliar. Nah, itu merupakan cardinal numbers untuk menunjukkan jumlah. Oke. Selain itu, di sisi lain ada juga ordinal numbers. Oke. Ordinal numbers ini digunakan untuk menunjukkan urutan. Oke. Untuk menunjukkan urutan. Semisal first, second, third, fourth, fifth, seventh, 21st, 22nd, 23rd, 25th. Nah, itu merupakan ordinal numbers. Nah, ada dua penulisan, teman-teman, yang bisa kalian tulis untuk numbers ordinal ini. Yang pertama bisa secara Latin ya, seperti first, second, third. Atau bisa juga menggunakan nomornya secara langsung, seperti itu. Oke. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya-tanya, kapan menggunakan akhiran ST, ND, RD, dan TH? Nah Jadi, itu bro salah Benar satu buat pertanyaannya. tanggal. jadi ST di belakang, ST, ND, NRD ini, teman-teman. Ini merujuk kepada pengucapannya. First, dia berakhiran dengan ST. First, Hanya kenapa? Nah, first, second, second. Nah, third, ND. Ya, dia tulisannya 2 ND. Kemudian third. Nah, third. 2 huruf terakhirnya RD. Oke. Karena itu dia akhirannya RD. Fourth. Fourth. Karena dia berakhiran TH, maka pada nomornya dia juga berakhiran TH. Fourth. Oke. Hand. Berakhiran TH. Oke. 11th. 11 ke 11. 11th. Dia menggunakan TH. 14th. Dia menggunakan TH. 20th. 20th. Dia menggunakan TH. Nah, namun ini perlu diperhatikan setelah angka 20. Oke. Setelah angka 20, kalau kita mau bilang 21, oke, kita menggunakan 21st. Nah, 21st. Nah, 21st. Oke. Maka akhirannya juga menggunakan ST. Oke. Begitu juga 22. 22nd. Nah, second. 23rd. 3. 24th. Seperti itu. Sama halnya kalau 30, kita mulai 31. Ada yang tahu 31? 31st. Ordinal numbers. 31st. 31. 31. 31. 31st. 31st. Bro, ada pertanyaan nih. Ya, Bro Akmal, ya, halo. di situasi atau kondisi seperti apa kita bisa gunakan ordinal numbers? Ordinal number. That's a great question. That's a great question. Oke. Kita bahas setelah ini. Kalau kita mau bilang 32, 30 second. 30 second. 30 second. 30 second, 30 second, 33, 30 third. 33rd. Third. nah, 33rd,
Itu dia. Seterusnya ya teman-teman ya. Seterusnya, sampai seterusnya. Nah, itu untuk ordinal numbers. Sekarang ada pertanyaan nih. Kapan kita menggunakan cardinal numbers? Kapan kita menggunakan ordinal numbers? That's a very great question. Ya. Sebelumnya kita pelajarin dulu. Cardinal numbers is a number that show how many something. How many of something. Berapa banyaknya sesuatu. Nah, misal 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor untuk jumlah. Ordinal number ini untuk menunjukkan posisi, order, urutan dari sesuatu. Ini bisa berarti juga urutan, tingkatan, antrian, level, antrian pertama, antrian kedua, antrian ketiga. Oke. Urutan pertama, level 1, level 2. Oke. Kita bahas lebih detail. Kita bahas specifically tentang ordinal numbers. Ordinal numbers ini umumnya digunakan untuk menunjukkan floor of building, lantai dari bangunan. Misal, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. Our office is on the second floor. Kantor kami di lantai 2. She lives on the third floor. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai 3. Okay. Ini untuk menunjukkan lantai pada bangunan. On the third floor. In the first floor, in the second floor, in the third floor. Oke. Okay. And then penggunaan lainnya adalah untuk tanggal atau dates. Nah, oke. Okay. Kalau untuk penanggalan ini teman-teman ada dua sistem yang bisa kita gunakan. Ada British system, ada American system. Oke. Okay. Nah, kalau untuk British system, oke, okay, kita sebutkan tanggalnya dulu di awal, baru bulannya. Oke. Okay. Semisal their Independence Day is on the 4th of July. Hari kemerdekaannya okay, pada 4. Okay, pada keempat. Tanggal keempat bulan Juli. Nah, hari keempat. On the 4th. Okay, tanggal keempat bulan Juli. Tanggal keempat ya. Tanggal keempat bulan Juli. Okay. Ini untuk sistem British. Kalau untuk sistem American dia bulannya dulu, baru tanggalnya. Today's March. Dia bulannya dulu, baru tanggalnya. Semisal today is March 7th. Today is March 7th. Ini merupakan cara American. Okay. Nah, perlu diingat walaupun di sini 7 ya tidak ditulis menggunakan TH, okay, tidak dengan penambahan TH. Namun pembacaannya tetap secara ordinal, yaitu 7th. March 7th. March 7th. Oke. Ini untuk penanggalan. Next, untuk sequence, order, urutan. Oke. Misal, this is the first time it has happened. Ini pertama kalinya terjadi. This is the second time it has happened. Ini kedua kalinya terjadi. This is the third time it has happened. Ini ketiga kalinya terjadi. Atau ada juga contoh semisal, I am the second child
in my family. Saya anak kedua di keluarga saya. I'm the first child in my family. Saya anak pertama dalam keluarga saya. Oke. I'm the third child in my family. Saya anak ketiga di keluarga saya. Oke, ini untuk menunjukkan sequence atau order. And then bisa juga digunakan untuk menunjukkan centuries atau abad. Oke. Abad ke-16, 16th centuries, abad ke-20, 20th century. Oke. Abad ke-21, 21st century. Oke. Untuk contoh yang lebih lengkapnya, oke. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir di abad ke-11. Abad ke-11. Ini penggunaannya untuk centuries atau abad. Teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, next penggunaan fraction nih. Kita akan belajar angka pada fraction. Oke. Atau pecahan. Namun sebelumnya, Bro Akmal mau tanya dulu tentang materi tadi, ordinal and cardinal numbers. Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Yang ingin Ada, bertanya bro. silakan raise hand dulu. Oke, Ada. oke, Kembali silakan. ke layar sebelumnya. Oke, Yang abad ya. Was born. Yang abad. Itu kenapa apa? angka 16 pakai huruf abjad kecil 2, TH. Karena dia merupakan ordinal numbers. Ordinal numbers. Penyebutannya tetap Oke. 6th century. 16th. 16. Oh. Was born in the 16th century. Oh ya, oke, Ya, sudah paham. 16th century. Ingat ordinal numbers. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bro Rian? Oh, berarti tanpa menyebut 16 years. Nggak usah, bro, ya? Soalnya TH saya anggap tahun masalahnya. Bukan. TH itu menandakan ke-nya. Karena ini kan abad. Abad ke-16. 16th centuries. Oke. Oke. Halo bro, mau tanya tentang sequence atau order itu maksudnya gimana ya? Maksudnya urutan. Oke. Urutan keberapa? Jadi semisal urutan pertama. Oke, urutan kedua. Oke. Aku anak pertama, aku anak kedua, aku anak ketiga. Ini pertama kalinya terjadi. Oke. Ini kedua kalinya terjadi. Ini ketiga kalinya terjadi. Seperti itu. This is the first. This Oh, is the urutan. second Oke, time. Itu mengenai Bro. order, urutan. Ia orang pertama yang mendarat ke bulan. Neil Armstrong is the first man to land on the moon. Seperti itu. Jadi kalau cardinal number untuk tahun ya? Gimana? Kalau tahun makanya Ordinal. cardinal number ya? Tahun kita akan pelajari nanti di belakang. Oke. Ada sedikit perbedaan kalau ya. Kalau menyatakan umur itu bisa pakai ordinal number apa cardinal number? Kalau untuk umur
umur bisa menggunakan cardinal. 16 years old, 17 years old. Nah, Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kita akan belajar mengenai pecahan atau fraction. Nah, fraction. Fraction ini ada beberapa contohnya di sini. A half itu artinya setengah. A half atau one half. Oke. A half. A half atau one half. One half. A half or one half. Okay. Half And then or one half. kalau seperempat itu a quarter atau one quarter. Quarter. Quarter or one quarter. Oke. Seperempat arti. Oke. Nah, kalau untuk 3/4 itu 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. Oke. Kalau teman-teman notice di sini, kenapa kok seperempat itu quarter? Kenapa kalau yang 3/4-nya pakai quarters? Oke. Ada S-nya. Karena pembilangnya dia lebih dari 1. Oke. Jadi 3 dibagi dengan 4. Oke. Maka dari itu dia menggunakan quarters. Oke. Jika lebih dari 1 dia menggunakan penambahan half. A quarters. Kemudian 1/3 atau a third. 1/3 atau a third. Oke. 1/3 atau a third ini artinya sepertiga. Oke. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Nah, ini notice ada S-nya karena ada 2. Bilang ya, dibagi dengan 3. 1/5, 1/5 atau a fifth. Oke. Nah, kemudian 3/5, 3/5. 3/5. 3/5. Oke. Oke. An eighth atau 1/8. 1/8. 1/8 atau an eighth. 1/8. 5/8. 5/8. 5/8. Nah, notice di sini nambah menggunakan S karena 5/8. Nah, ada juga kasus kalau bertemu dengan pecahan campuran. Pecahan campuran, semisal 5/3/4. Kalau ada pecahan campuran, kita tambahkan N. Semisal 5/3/4. 5 3/4. 5 3/4. 3/4. Nah, 1/2. 1.5. 1.5. 1/2. 6/3/4. 6.75. Berarti kalau misalkan 1/3, 1 1/3. Kalau semisal berapa? 1/3. 1 1/3. 1.5. Gitu ya? Ya, 1.5. Oke, 1 1/3. Oke. 1/4. 1.25.
Nah, Quarter. 6/3/4. Kita bisa bilang 6 and 3/4. And 3/4. Hmm, 6 and 3/4. pakai S. Quarters. Quarters. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk pecahan. Ada pecahan utuh, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Oke, kita coba lanjutkan. Itu untuk pecahan tadi. Nah, setelah pecahan, kita akan bahas mengenai angka desimal. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman, desimal itu menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Oke. Nah, dalam hal ini, mereka menggunakan kata point instead of comma. Oke. This includes money as such as dollar and cents. Kalau di Indonesia kan mungkin desimalnya menggunakan koma nih. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan point. Misal yang satu ini deh. Oke. 0.3 atau 0.3. Tapi paling umumnya menggunakan 0.3. 0.3. 0,3. 0,3. 0.3. Itu untuk angka desimal. Namun perlu dinotis juga teman-teman. Untuk angka setelah tanda titik ini tidak boleh dibaca puluhan. Tidak boleh dibaca puluhan. Semisal kalau kita punya angka 3,45, oke, kita tidak boleh membacanya 3,45, tapi kita membacanya 3,45. Oke. Jadi 3.45. 3.45. Bukan 3.45. Nah, oke. Ingat, ini hanya berlaku jika di belakang tanda koma. Oke. Kalau di depan tanda koma tetap disebutkan puluhannya. Oke. Misal yang ini 98,4. 98.4. Nah, kalau kita mau bilang 98,45, ini kita bilangnya 98.5.45. Ya udah sabar. point Point 45. 45. Itu deh. Point 45. Nah, oke. 98.45. Nah, ini kalau untuk nomor biasa, teman-teman. Oke. Untuk angka biasa. Ada sedikit pengecualian untuk dolar atau untuk mata uang. Oke. Kalau untuk mata uang, kita nggak bisa menyebut ini $1.55. Oke. Kita nggak bisa bilang 1.55, tapi $1.55. $1.55. 1 dolar 55 sen. Nah, $1.55. Oke. Jadi ada pengecualian untuk mata uang, khususnya dolar. Mata uang yang punya sen. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? $700. Atau ada yang masih dibingungkan? Oke.
Nah, kita lanjutkan dulu deh. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini baru ke part tahun, bagian tahun, teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk tahun, teman-teman, ada beberapa sistem yang kita gunakan. Untuk tahun 1999 ke bawah, oke, kita menggunakan pemenggalan di tengah. Pemenggalan di tengah. Seperti apa? Nah, di sini ya. Nah, jadi kita bacanya kalau untuk tahun 1999 ke bawah, kita bacanya 1999, 1941, 1984. Nah, misal yang satu ini, 1984, oke, 1984, 1941, oke, 1941, 1999, 1999. Oke. Kemudian beranjak pada tahun 2000 sampai tahun 2010. Oke. Tahun 2000 sampai tahun 2010 ini kita menggunakan format baru yaitu 2000N. Nah, oke. 2001, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010. Oke. Nah, terus sampai 2010. Setelah tahun 2010, oke, ada dua opsi yang teman-teman bisa pilih. Oke. Setelah tahun 2010 ada dua alternatif yang bisa digunakan dan dua-duanya betul. Oke. Teman-teman bisa membacanya secara 2012, oke, atau 2012, atau menggunakan pemenggalan di tengah. Nah, oke. Jadi setelah tahun 2010 ada dua alternatif yang bisa digunakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau yang masih dibingungkan? Bro Akmal, untuk tahun 1900 itu seperti apa? 1900? Iya. Nah, nine, 19. in hundreds. 19,000. 1900s. Oke. Kalau 1900 pas ya. 1900s. Oke. Nah, atau kalau 1900 pas itu kita bisa bilang umumnya ya, orang akan bilang 19th centuries. Kalau pas 1900 ya. Abad ke-19. Seperti itu. Bro Akmal, Ya, kalau misalnya buat tahun 2005 terus kayak 2004 itu gimana? 2005, 2005. 2000. 2005. Nah, 2000 itu artinya 2000. Nah, 2000 and baru numbernya 2005, 2004, 2006, 6. Seperti itu. Oke, thank you. Kalau semisal saya pengen bilang, kita kaitkan dengan tanggal ya. Oke. Kalau saya mau bilang tanggal 21 Desember, oke, 2004 nih, kira-kira ada yang tahu? Bisa menggunakan British atau American? 21st and 21st 2004. 21st December 2004.
and 4. That's right. Okay. 21st of December 2004. Atau bisa juga menggunakan cara American. Ini cara British ya. 21st American, December kalau British. 2004. Nah, itu kalau cara British. Kalau cara American, kita 30 sebutkan bulannya dulu. December December 24th 21st. Ya. December 21st. 2004. 2024. 2024. 2024, betul. 2024, betul. Atau 2024. Nah, atau 2024. 2024. 2024. Nah, 2024. nah kalau 20. kepanjangan bilang 2024 bisa menggunakan 2024. Lebih pendek. Ini untuk American. American. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk tahun. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan raise your hand. Sis Aura mungkin. Yes, sir. Yes, bro. Ada yang ingin ditanyakan? No. No? Oke. Nah, oke teman-teman. Panggilnya bro aja ya teman-teman. Agar lebih akrab. Jangan panggil sir, nanti terlalu tua. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kalau untuk Sorry tahun bro, ya. terlalu gugup. Tenang saja teman-teman di kelas surah Akmal. Di kelas surah Akmal, Bro Akmal pengennya santai. Don't Jadi be santai aja. Teman. old, right? I'm kidding. Gak usah terlalu kaku teman. Santai saja. Nah, oke. Tadi untuk tahun. Iya. Berarti kalau Amerika 21. 21st. Oke. 21st. December 21st. Nah, ingat kalau American walaupun dia tidak dituliskan ST-nya, oke, namun tetap dibaca 21st, tetap dibaca ordinal. Ini 21st. dia hanya untuk Okay. mempercepat penulisan. Oh. Kalau Oke. American memang dia lebih casual. Lebih casual, 21st. santai, casual, santai, santai. British, December. Okay. Ordinal juga. Of December. Okay. Dia lebih polite, lebih civilized. Civil. Civil English. Civil English and casual English. Seperti itu, teman-teman. Civil itu apa, Bro Akmal? Civil. Civil ini bisa berarti lebih sopan ya. Civilized. Oke. Casual lebih santai. Lebih Bro resmi. Akmal boleh tanya nggak? Iya.
British sama American itu dia kalau untuk di numbers ada aksennya nggak? Kan yang saya tahu aksen Amerika sama British kan beda kayak gitu. Apa ini berlaku juga di numbers? Aksennya ya mungkin kalau untuk yang paling signifikan itu pada jam, penggunaan jam. Oke, Contohnya penggunaan bro. numbers pada jam. Oke, a half past 3. Oke, a half past 3. Jam 3.30. Oke. Kalau dalam American itu menggunakan 3:30. Kalau 3:30. nanti kita ada pembahasan tentang jam nggak ya? Ada di next meeting, kalau nggak 2 hari lagi ada pembahasan tentang jam. Oke. Iya, Oke, kan terima aku kasih. belajar bahasa Inggris itu yang paling susah itu jam. Belajar jam itu dari Nah, dulu nggak bisa. Ih, sama. semisal Selalu jam nangis kalau ada soal jam jam itu, ya 3.45. Allah. Aku susah belajar jam Jam kalau pakai 3.45. quarter. Nah, jam 3.45 itu a quarter to 4. Oh A my quarter God. to 4 itu jam 3.45. Oke. Artinya teman-teman, jam 4 kurang 15 menit, kurang 1/4. Itu Jam perbedaan Amerika 3.55. sama British ya. Jam 3.55 itu 5 minutes to 4. Jam 4 kurang 5 menit. Nah, 5 menit lagi menuju jam 4 ya. Berarti angka nah, akhirannya yang disebutkan dulu bro ya. ya, kalau British seperti itu. Ribet memang kalau British. Kalau American lebih mudah. Semisal jam 3.35. Jam 3.35 berarti 25 3. minutes to 4. Itu British ya, bro. Itu yang British. Kalau yang Amerikannya Berarti 3:35. 3. Oke. Disebutin angkanya aja ya. Disebutin angkanya aja kalau Amerika. Oh my God, this just American. Aku ngerti tapi aku nggak bisa speakingnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Bro, berarti kalau misalkan ada yang lahir 23 April 2006, berarti 23rd ya, bukan 23. Gimana? Kalau misalkan ada yang lahir 23 April 2006, berarti dia Ya, pemakaiannya 23rd, bukan 23. ya betul. He was born in 23rd of April April 2006. 2006. That's correct. Oke. Thank you, bro. Jadi Bro You're Akmal welcome. kalau untuk setiap penulisan tanggal itu selalu pakai ordinal ya bacanya ya untuk semua tanggal ya. Semua 21st, tanggal menggunakan ordinal. Baik 23rd. American maupun British menggunakan ordinal. Ya, walaupun tulisannya dia nggak pakai ST atau RD di Oke. cetaknya, tetap kita Iya, bacanya harus pakai itu ya. Apa Berarti ordinal selama namanya ini ya? aku salah. ordinal. Oke. Ordinal. Nah, biasanya kalau yang nggak dikasih itu yang American. Yang nggak dikasih TH, ST. Karena memang bahasa Inggris Amerika lebih bebas. Lebih tidak terikat Berarti banyak selama aturan. ini aku salah, bro. Aku selama ini manggil tuh 23 of April. Nah, harusnya 23rd. Oke. April 23rd, 1999. April 24th. Oke. Bro, mau nanya bro, 2002. Ya. kalau 30 Maret, 30 of March, 30 atau Oke. 30? 30 Maret, 30th. Oke. 30th. 30, ada T-nya di belakang, bro. Ada TH-nya di belakang. Oh, 30, 30th. Oke. 30, wah, 30, Nah, seperti ini. 30. 20th. Nah, kalau teman-teman lihat angka 20, di sini kan dia 20. Cuman karena dia merupakan ordinal number, dia menjadi 20th, 30th,
50th, 60th. Wajar. Nah, seperti itu. Bro Akmal, I have a questions. Sure. Gimana? Untuk pengucapan tahun 1700, 1600, apakah tetap sama dengan tahun 1900? Sama. 1745 bisa. Oh, oke. Thank you. Masih sama. 1700. You're welcome. Okay. 1700, 1700. Oke. Sebelum Masehi mungkin menggunakan AD, tapi jarang sekali digunakan. Oh iya, itu Kalau AD itu apa ya, bro? nggak membahas sejarah. Amo Dominion. Ya. Itu untuk Domino. sebelum Masehi. Amino Domino, sorry. Oh, Domino. Berarti sekarang nggak berlaku ya, bro? Itu artinya sebelum Masehi, sebelum ada tanggalan Masehi. Oke. Sebelum ada tanggalan Masehi. Oke. Teman-teman yang bertanya, AD itu apa sih? Kemudian Kayaknya teman-teman untuk kita akan belajar untuk melatih ya, otak buat banyak soal game, bro. banyak soal. Iya. Kayak gimana? Oke. Teman-teman bisa jelaskan. Okay. I was born in. Okay. Dalam kolom grup WhatsApp, okay, berupa voice note. Okay. Tanggal lahirnya. Perkenalkan, hello, my name is, sampai ke tanggal lahirnya. Oke. Teman-teman bisa coba di sini. Semua, bro. Tanggal lahirnya kan aja ada satu. Enggak, maksudnya untuk Kalau semua pesertanya orang banyak. yang kayak gitu. Ya, Iya, untuk maksudnya gitu. semua orang. Ya, untuk semua orang. Cukup itu pasti ada. Agar teman-teman nanti kalau setidaknya perkenalan itu nggak bingung menggunakan tanggal. Ngenalin tanggal. Kan? Coba bro, bisa tolong dicontohkan dulu. I was born. Okay, I was born. Okay. I was born in 26th of April, 1999. Okay. Kemudian ada math symbol teman-teman. Ini yang Bro Akmal sedikit bahas deh. Kita tinggal 5 menit lagi. Nah, math symbol untuk simbol matematis teman-teman. Oke. Nah, ini cukup simpel teman-teman. Kalau untuk tambah, kita menggunakan plus. Oke, plus. Pengurangan menggunakan minus. Oke. Times artinya kali. Divided by, dibagi dengan. Oke. Sama dengan, itu is equal to. Is equal to. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan is not equal to. Lebih dari is greater than. Kurang dari is less than. Pengaplikasiannya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Contohnya nih ya. Oke. 5 kali 5 sama dengan 25. Oke. 5 times 5 times 5 is equal to 25. Okay. 5 times 5 is equal to 25. Oke. Silakan. Teman-teman bisa coba yang satu ini. Kira-kira jadinya seperti apa? Or 45 divided by 5. 45
divide by 5. is equal 9 Oke. is equal to 9 is equal to 9. 9. Nah, itu dia. 25 divided by 5 is equal to 9. Yang satu ini deh. 1.25 1.5 equal to 3 and times 75. 3 is equal to 3.75. Thank you. To 3.75. 3.5. 3.75. 75. Oh, Nah, 75 ya. 4 Nggak perlu pakai 75 ya. kalau setelah tanda titik tidak perlu pakai 75. Setelah tanda titik aja ya. Oke, I see. Setelah tanda titik aja. Yuk. Yang ini deh. Yang ini deh. Materi ini nggak masuk di otak. Nanti bisa dilihat Bro, recordingnya teman-teman. agak ini Bu, agak ngeblur Minus layarnya. Ngeblur. Aman. Sinyalnya mungkin itu. Minus 7 plus 4 Aman di sini equal aman. to Your signal, bro. Equal to Minus 7 plus 7 4 plus 4 equal is equal to minus 3 is equal to minus 3. Minus equal to minus 3. Minus Nah, ya, bacanya minus ya. Question is Or minus. 18 minus 19 minus equal to minus one 3. last teman-teman. Satu kaki terakhir. 18 18 minus 19 80 is equal minus to 90 is Equal equal to minus 10. 19 Equal is equal to minus minus 10. minus 10. Itu dia. 80 minus 90 is equal to minus 10. Seperti itu. Oke. Nah, it's a very simple exercise. Dan juga very simple calculus, teman-teman. Ini merupakan kalkulus yang sederhana. Oke. Kalau udah equal Mungkin tambah 2 ya. is equal to, sama dengan, setara dengan, equal. Equal itu imbang, setara. Adil bisa juga. Tapi lebih Kalau tepatnya ada setara. patu equal aja bisa gak, Bro Akmal? Gimana? Kalau Gimana? tanpa tu, just Kalau equal, tanpa is dan to, not to. Is without is and to is equal to Oke. Just Is equal, equal. artinya sama aja. just Oke. using Is equal. Oh, maksudnya kalau sama dengan is equal 9 gitu tanpa 2. Bisa tanpa nggak, is Bro? juga. Is equal itu artinya sama. Is equal. Setara. Misal, we are equal. Kita setara. Kalau equal to, Sama dengan. sama dengan atau setara dengan. Ya Oke, udah berarti beda I got it. penulisan, beda arti ya. Oke. Nah, karena kita mungkin dalam bahasa Indonesia jarang sekali menggunakan kata setara dengan. Kita biasanya sama dengan. Nah, jadi memang lebih mudahnya menggunakan sama dengan. Bro Akmal, Ya, berarti kalau sama dengan bisa pakai with, equal with.
Oke. Equal with. Hmm, Kurang ya? equal to. Lebih tepatnya menggunakan equal to. Lebih tepatnya menggunakan equal to. Sudah Cuman sepakat itu orang-orang, kayaknya ya. cuman misalnya orang-orang asing bisa juga paham ya kalau misalnya kita keceplosan pakai equal with misalnya. Oke. Mungkin pertama-tama agak bingung dulu, baru mungkin mereka akan maksud. Oh iya, Oh iya, iya. iya. Kayak orang asing aja ke Oke. Indonesia. Tapi kan kita kan sudah tahu yang benar, teman-teman. Kenapa pakai equal with? Diterapkan Iya, ya, iya. bro. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa Bro Akmal sampaikan. Tadi Bro Akmal sudah sampaikan di awal kalau kita materinya lebih banyak teknikal hari ini daripada praktis seperti 2 hari kemarin. Kalau 2 hari kemarin materinya tidak terlalu banyak, tapi banyak praktisnya. Kalau hari ini mohon maaf belum sempat banyak praktis karena membahas ini memang agak panjang. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa Bro Akmal sampaikan teman-teman. Sekali lagi seperti biasa, ingat yel-yelnya. Kita coba yel-yel lagi sebelum kita tutup kelasnya. Nah, oke. So, everyone, speaking partner We are the best We are partner. the best the partner. best partner. The best partner. Thank you. Thank you, Thank Bro you, Akmal. everyone. Thank you. Good Thank you, day. bro. Bye, Bye-bye. Tomorrow, Well, everyone. good Nice night. to meet See you you. Good tomorrow, evening. guys. See you Nice to Good meet tomorrow. evening, See you. everyone. See you later.